Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Yang sedang sakit, yang sedang kepayahan, yang sedang lemah, mudah-mudahan Allah membereskan semuanya dan kita tidak boleh berputus asa atas segala ketentuan Allah. Baik, pemirsa di rumah, embun pagi tanggal 17 Januari 2024 hadir kembali di tengah-tengah kita. Kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang menangkal keburukan. Ini luar biasa ya, di tahun politik, tahun yang sangat keras, tahun yang sangat luar biasa ya. Hampir semua di tahun-tahun politik, apalagi menjelang kurang lebih 1 bulan kita, bahkan kurang ya, tanggal 14 Februari nanti. Ini luar biasa ya, kelompok masyarakat menjadi terbelah, apalagi nanti kalau tidak terbayangkan kalau sampai 2 putaran itu bisa menjadi hampir sama kayak tahun 2014 dan 2019. Mudah-mudahan masyarakat kita semua semakin dewasa, semakin wise menyikapi ini semua. Baik, tak langsung lama, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita ya, makin sehat, makin fresh, makin bugar ya. Insya Allah siap memberikan kita tausiah yang luar biasa ya. Kita harus siap menyimak dengan sangat penuh perhatian. Mangga kita silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bandung TV, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mudah-mudahan terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kita walaupun cukup dingin di Ciburian ini, luar biasa ya. Macet lagi, aduh, Masya Allah. Masya Allah. Biasa. Salah satu doa yang sering dibaca dalam sujud terakhir itu adalah Allahumma ja'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Nah, itu. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang terbaik di sisimu. Bagus doa ini ya. Allahumma ja'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Katanya dibaca dalam sujud terakhir sholat. Siapa yang baca doa ini maka nasibnya akan baik. Jadi kalau ingin penangkal keburukan, pertama doa ini. Allahumma ja'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bernasib baik di sisimu. Bernasib baik. Bernasib baik ya. Selalu ada hoki keberuntungan gitu kan. Yang kedua, keburukan itu terjadi karena kesalahan kita. Itu mayoritas dalam Quran itu. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyatin fa min nafsika. Apapun keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu rahmat Allah. Tapi apapun keburukan yang menimpa kepada kita, fa min nafsika, itu boleh jadi kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa 79 ya. Nah, karena itu kalau ingin muhasabah ya, introspeksi diri penting itu. Ini kenapa nih? Penting itu ya, evaluasi diri, ini apa yang salah nih? Karena pasti segala keburukan itu karena kesalahan kita. Nah, saya tadi subuh ada pulang ngobrol dengan orang yang baru pulang dari Palembang ya. Di mana-mana hujan besar, banjir. Masya Allah. Dan ternyata kesalahan kita katanya, banyak yang tidak sadar bahwa salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Ya mungkin dari satu orang, satu plastik, kalau 1000 plastik ya, itu bisa menggunung. Itu yang menyebabkan kenapa Cikapundung sampai Pundung kata orang sudah gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Makanya dosa besar itu dalam Islam bukan hanya sholat, bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak zakat, punten, buang sampah sembarangan pun itu termasuk dosa. Nah karena dampaknya itu ke hilir kan, kita buang di sini enak aja, nanti ke ujung sana itu bisa banjir. Dan itu yang menyebabkan kenapa Citarum, Cikapundung itu dangkal, karena banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kesalahan yang sering terjadi itu kalau bicara rezeki ini, karena bukan ahlinya. Nah, kalau bukan ahlinya, apabila satu masalah diserahkan kepada bukan ahlinya, pangterisah, maka tunggulah keburukan yang akan terjadi. Nah, itu dalam hadis diungkapkan seperti itu. Idza musnal amru bi ghairi ahlihi pangterisah. Apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah keburukan, kehancuran akan terjadi. Nah, karena itu kalau kita mau dagang, kenapa nih dagang kok nggak laku-laku? Ya. Mungkin kita tidak ada keahlian dalam dagang. Ya. Saya baca buku ya,
sumber sukses Pak Maksum ya waktu itu. Dari almarhum Pak Nanang yang ngasih buku. Saya baca semalaman itu. Ada satu tema yang bagus. Amun muntesomeah ulah jadi tukang dagang kata gitu. Jadi rupanya kuncinya itu someah itu ya. Mun baeud bangkenu gitu, cam motor nggak mungkin laku. Katanya. Jadi muntesomeah dareh deh ulah jadi tukang dagang katanya. Itu tuh kunci luar biasa itu ya. Nah, kayak yang terkesan tidak ada hubungannya tetapi luar biasa. Luar biasa itu. Masya Allah. Idza wusidal amru bi ghairi ahli pangtali risah. Bila satu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah keburukan atau kehancuran. Nah, satu. Pokoknya makanya orang baik itu adalah kejujuran ilmu itu, Pak. Dia mengatakan itu bukan bidang saya. Makanya saya ketemu dengan seorang ulama besar ya, sudah wafat sekarang. Dikumpulkan para ustadz. Saya termasuk hadir. Saya ditawari Menteri Agama. Masya Allah. Gimana pakai? Gitu. Semua curiga kata orang Sunda ya. Ya zaman Pak Harto kan menteri itu wah ramai sekali luar itu kan. Biasa luar biasa itu. Menteri itu udah luar biasa. Udah bersyukur segala macam. Masya Allah. Tapi ulama itu katanya jangan terlalu dekat dengan Umaro jangan terlalu jauh dari ulama. Okay. Hanya nolak tuh. Kalau beliau cinta dunia sudah pastilah dikasih fasilitas rumah, fasilitas mobil mewah, nolak akhirnya. Alasnya apa? Itu bukan bidang saya. Masya Allah. Bagus. Artinya sudah ada emang mengevaluasi diri tadi. Evaluasi diri, bukan bidang saya. 3 kali telepon sama Menses lagi ya waktu itu. Iya, betul. Ini bukan bidang saya, tapi saya tetap mengikuti arahan pemerintah, mendekati pemerintah. Nah, sampai sekarang sampai terakhir jadi penasehatnya. Nah, itu contoh. Makanya kalau kita merasa tidak bisa, merasa tidak sanggup, jangan sanggup. Ya. Karena kejujuran ilmu itu saya tidak tahu. Itu mengatakan orang tidak tahu bukan berarti bodoh, tapi kejujuran ilmu. Ya. Orang yang bahaya itu yang sok tahu. Nah, orang yang tidak tahu selamat pasti. Saya tidak bisa, tidak tahu, bilang-bilang saya. Tapi yang sok tahu pasti menghancurkan. Nah, untuk ini sebelum kita melangkah, pikirkan terlebih dahulu. Mampu nggak nih kita nih? Karena dalam Quran itu, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan, hendaklah setiap orang itu bekerja sesuai dengan skill, keahlian. Itu Al-Quran. Berarti kalau bukan skill kita, malah menerima pekerjaan itu bertentangan dengan Al-Quran. Setiap pekerjaan yang bertentangan dengan Al-Quran itu dosa. Karena dosa ujungnya keburukan. Itu yang paminapsika itu di situ. Nah, berikutnya, keburukan itu terjadi karena ada pihak yang disakiti. Makanya kalau kita ingin jauh dari keburukan, kerja sesuai dengan keahlian kita. Yang kedua, jangan menyakiti orang. Innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Konon kabarnya ada, bagus ya pepatah, silahkan maju dengan tidak menyingkirkan orang lain. Silahkan naik, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Silahkan baik, tapi jangan menyalahkan orang lain. Kita cari kebaikan silahkan, tapi merasa terbaik itu nggak boleh. Nah, begitu Pak Agung ya. Dan itu tadi Pak Ustadz sempat menyinggung Sungai Cikapundung. Sebelumnya waktu zaman muda pernah nggak tadi waktu di Kota Bandung sampai Sungai Cikapundung sampai agak ke sana? Belum tadi, emang baru kali ini. Berarti saya juga termasuk yang baru melihat, meskipun saya belum ini banget, tapi ya luar biasa lah. Pemirsa di rumah, nanti kita akan bahas termasuk juga berbagai kejadian di Kota Bandung ya, karena ini juga menjadi concern kita semua, bagaimana caranya kita sebagai elemen masyarakat yang terkecil bisa terlibat, bisa minimal, bisa bahwa kota ini kan kota yang kita cintai, tapi juga tidak boleh menjadi kita menjadi masing-masing diri menjadi saling menyalahkan satu sama lain. Nanti kita akan lanjut kembali pemirsa di rumah sebelum melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini Embun Pagi tanggal 17 Januari 2024 ya. Sebelum nanti kita membahas beberapa pertanyaan netizen yang Rabu kemarin juga ada beberapa yang belum kita bahas, masih di line telepon yang sama di 022 7214 214.
atau di lain banyak Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah bisa konsultasi langsung ke rumah beliau, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, dalam artian kondisi beliau sedang baik dan sedang sehat, dan kondisi beliau juga sedang ada gitu ya, sedang sempat. Baik, tadi sebelum kita lanjut lagi tadi, ini kan penangkal keburukan itu banyak sekali hal-hal yang bisa datang dari dalam sendiri atau dari luar. Nah, tadi ngelihat kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan, atau minimal kita ngelihat landscape yang kecil kota Bandung itu tadi ya, melihat air-air ini yang kejadian begitu banyak sekali, entah itu apa karena tahun politik yang sehingga masyarakat antar horizontalnya, bahkan kalau dulu tuh ini udah lingkup terkecil antar keluarga aja udah saling luar biasa gitu tadi ya, minimal terlepas tidak ada pengakuan kamu akan milih siapa, tetapi ada hal dari hati kecil tuh udah kayak udah tahu ini pasti ini kesini, di kesini itu kan juga jadi agak mulai gesekan-gesekannya ya luar biasa gitu tadi ya, apalagi zaman sekarang mudah sekali orang untuk bisa di ini tuh ketersinggungan yang lain-lain, beda paham atau salah paham juga bisa ini tadi. Coba tadi gimana tadi, lanjut. Ya, jadi gini Pak Bung ya. Satu, dalam Quran tuh kalau jalur air sudah terganggu, resapan air sudah terganggu, itu pasti bencana itu. Makanya menggunduli hutan itu dosanya sangat besar. Katanya melebihi menjinahi ibunya sendiri. Allahu Akbar, ya Allah. Menggunduli hutan itu. Makanya kalau orang tua dulu ada istilah hamaro ya. Jadi pohon yang ditanam untuk menangkal longsor. Dari mulai tangkal haur, dan banyak yang pohon-pohon yang kuat-kuat itu. Nah, kalau sudah alih fungsi hutan sudah jadi makanan yang bukan tanaman yang cepat longsor, punten kayak sayuran. Memang 2-3 kali panen subur. Tapi jangan lupa akarnya kan nggak ke dalam. Nah, makanya bencana itu akan datang. Betul, sunatullah betul. Tapi ada yang mempercepat bencana itu datang. Salah satunya itu mengganggu, menggunduli hutan. Makanya di Bali ya, di mana ya, ada undang-undang khusus ya, dihubungkannya dengan bisi doraka ya gitu kan. Ada bakat sampai kayak di si pohon itu diiniin gitu ya, saking menghormatinya alam dan sekitarnya gitu. Di Bajuan lah. Ya, di Bajuan ya. Terlepas nanti kalau bisa dikaitkannya ke klinik yang lain juga ada beda lagi babnya. Tapi esensinya apa? Saking tidak menggunduli hutan. Karena kalau jalur air sudah terganggu, itu pasti banjir. Ya sederhana aja. Kalau kita rambut panjang, air itu orang sudah bilang nyalangkrung ya. Nyalangkrung. Kalau digundulin tuh, begitulah gunung begitu. Allahu Akbar. Erosinya lebih cepat itu. Kedua, katanya kalau sudah mulai rusak daratan dan lautan, itu pasti azab datang. Dohal pasad bil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan daratan dan lautan karena ulah tangan manusia. Karena kalau sudah manusia mukmin itu yang beriman itu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Yang lisannya dan perbuatannya bikin nyaman orang lain. Di Dago itu ada satu bangunan yang sampai sekarang nggak pernah diisi ya. Tinggi luar biasa. Oh, yang berbentuk paru-paru itu tadi ya? Masya Allah. Dan itu katanya itu bahaya itu. Kalau dari Ponggol itu kelihatan agak miring gitu. Dan itu apa ya, sebetulnya nggak terbayang tadi ya, yang di bawahnya nih tadi ya, yang Allah. Tapi yang dosa yang izinkan kayaknya. Yang izinkan. Makanya itu kita tangkal bencana ini, satu dengan tidak merusak lingkungan. Itu. Yang kedua, kita tangkal bencana ini dengan tidak menyakiti orang lain. Nah, saya lihat masih ada yang orang dari mobil lung gitu, jalan lung gitu ya sampai itu. Itu termasuk apa? Pintu bencana itu. Nah, itu dalam Al-Quran, famin nafsika, keburukan bencana karena ulah tangan manusia. Karena kesalahan. Berikutnya, penangkal selanjutnya adalah apa ya? Ta'awun, kebersamaan. Jadi kondisi bencana datang tidak selayaknya kita saling menyalahkan. Buat mereka musibah, buat kita kesempatan untuk membantu, terlibatlah. Saya lihat teman-teman yang sosialnya tinggi sampai 2 hari, 3 hari nggak pulang, masih berlumuran dengan lumpur, belum lagi membagikan makanan, membagikan pakaian segala macam ke rumah-rumah. Itu pahalanya sangat besar. Dan memang itu bagian dari kepedulian. Karena Islam itu pertama dikenal bukan ritual, tapi kepeduliannya. Bukan orang Islam yang tidak peduli. Sensitivitasnya. Iya, sensitivitasnya. Sampai ada hadis kan mengatakan tidak termasuk beriman orang yang
tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu hadis itu sangat populer. Nah karena itu apapun yang terjadi suhu politik segala macam jangan mengganggu persaudaraan. Ya politik secukupnya, tapi kalau bersaudara selamanya. Oke. Di luar teknis tadi misalkan dari mulai hutan mulai gundul kemudian membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kayak zaman sekarang kan dosanya udah mulai terang-terangan ya tadi. Udah apa berdosa itu udah bahkan dengan bangga gitu. Itu sebenarnya kalau dari sisi kacamata agama kaitannya seperti apa tuh sampai dengan saya kaget ya dengan pergaulan bebas. Ada di sini, iyyakum wa zina. Jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisau. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Ini di luar gejala alam ya. 6. Kalau terjadi pergaulan bebas pasti 6 kontan di dunia. 1 miftahul bala, kunci datangnya bencana. Nah, kunci datangnya bencana. Kedua, az-zina yurusul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Yang melarat itu lebih dari hidup susah tadi. Ya, lebih dari miskin. Namanya juga melarat ya. Lebih dari miskin. Jadi pendapatan di bawah 50%. Itu melarat. Berikutnya, az-zina nauzubillah ma yahjubuka anil azmi. Bisa menghalangi rencana manusia. Jadi bangkrutnya ekonomi, bencana alam, di luar gejala alam nih ya. Di luar sunatullah, kemaksiatan. Makanya penangkal supaya keburukan tidak terjadi, hindari kemaksiatan. Hindari kemaksiatan. Saya punya kawan, salah satu guru SMP di Bandung ya. Ji, sana. Nauzubillah, kenapa? Kita lagi upacara. Senin itu. Anak-anak belum masuk, semua handphone diperiksa oleh guru-guru. 90% situs-situs porno. Dan itu yang menyebabkan bencana datang. Nah, karena itu agama mengajarkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, berikutnya ada juga qat'ut thariq ya. Apa? Pintu-pintu rezeki ditutup. Dan sekarang itu susah. Buntu gitu tadi. Olah buntu. Bisnis ini buntu, bisnis buntu. Terus saja. Nah, kalau sudah serba buntu gitu ya. Cenah dari tani bisa hidup. Dia nyoba tani gagal. Cenah dari jagal tanah bisa jadi hidup. Ternyata gagal juga. Properti gagal juga. Nggak tanggung-tanggung, rumah diboroskan, rumah hilang, utang kemana-mana, hancur juga rumah tangga. Ini segera dekati Allah. Karena ternyata miftahul bala, kunci bencana itu salah satunya kemaksiatan. Kemaksiatan. Makanya minimalisir lah, minimalisir. Kalau dulu ada tulisan tamu 24 jam harus lapor ya. Wajib lapor. Wajib lapor. Sekarang udah mulai dilanggar itu. Hampir nyaris tidak ini tadi ya. Bahkan tetangga saya pun ada orang yang baru mau ini, kita juga tidak pernah tahu gitu tadi ini siapa, ini siapa. Makanya kontrakan itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau itu sudah tidak tertib katanya, maka agama sudah tidak ada di situ. Masya Allah. Karena agama itu ra'sudin al-wara'. Puncak beragama itu tertib. Tertib rumah tangga, tertib bertetangga, tertib parkir. Saya lihat di salah satu TV ya. Masya Allah. Masalah-masalah yang menimbulkan masalah gitu ya. Lihat ada yang parkir depan pintu orang, ada yang parkir sembarangan. Itu jangan lupa. Mungkin buat dia enak ya. Tapi jangan lupa, setiap mengecewakan orang lain itu akan datang keburukan. Itu pasti itu. Karena rumusnya itu, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka mengecewakan. Itu pastilah. Gitu. Luar biasa. Sekarang udah mulai itu nggak teratur orang itu. Dan bahkan tertib ketika kita di lampu merah pun itu tadi ya, ketika masih terlepas itu kita lampu merah, ketika meskipun sudah tidak ada siapapun di tengah malam nggak ada siapapun ya tetap kita harus menunggu ya, saking tertibnya kita sampai ke hal yang terkecil tadi ya. Hal yang terkecil karena kata Nabi mulai dengan al-khati'ah ya. Khati'ah itu mulai dari yang kecil. Insyaallah. Tidak mungkin bisa membereskan yang besar kalau membereskan yang kecil nggak bisa. Masya Allah. Yang kecil aja dulu. Pokoknya dari mulai mandi, nyuci di rumah. Kalau mulai di rumah pebalatak, waduh nggak tertib hidupnya itu ya. Tad, nanti kita akan lanjut lagi Tad. Cuman sebelum ini gini tadi ya,
termasuk juga tidak tertib dari awal, dari mulai penunjukan dari Mahkamah Konstitusi juga itu udah dari awal juga udah tidak tertib ya. Terlepas itu banyak orang yang menganggap itu bagian kecil, tapi juga hal yang demikian besar itu tidak terbayang tadi gitu. Ya. Padahal besar banget. Oke, baik. Dan pemirsa di rumah ya, ini luar biasa, ini menarik sekali ya. Nanti kita akan lanjut kembali, sekaligus juga kita membacakan menjawab beberapa pertanyaan netizen kita. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Saatnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen kita ya. Luar biasa ini, banyak sekali pertanyaan yang masih ada relate dengan kaitan kita ini. Pak Ustadz ingin menanyakan ini gimana caranya tadi 764 menerima uang dari partai, tetapi saya tidak mencoblosnya gitu. Tetapi ini gimana karena kebutuhan yang lain-lain di tengah situasi yang sekarang. Apakah saya dosa katanya? Jadi di satu sisi masih merasa juga sebagai mungkin karena orang baik kelihatannya. Saya ngambil ini, tapi juga gimana ya, itu kan juga ada kelembutan di situ, ada sadar juga udah lumayan itu coba gimana husnudon billah min husnil ibadah ya. Baik sangka kepada Allah itu termasuk ibadah. Baik sangka aja lah. Karena emang dalam agama sudah saatnya orang kaya memberi pada orang yang tidak punya. Masya Allah. Dan sudah saatnya orang yang tidak punya menerima dari orang kaya. Anggap aja kebaikan. Adapun masalah nyolok itu masalah pribadi. Menang tidak menang nggak ada masalah. Yang penting dia sudah bersedekah. Mudah-mudahan niatnya lurus ya. Karena dengan sedekah itu kan as-sadaqah tutfil bala. Sedekah itu bisa mencegah bencana. Dengan tidak jadi orang itu mungkin itu dari Allah. Kalau jadi apa yang terjadi Allah Maha tahu. Dan beliau yang memberikan sedekah itu terlepas tujuan ini, beliau juga sudah luar biasa tadi. Luar biasa ya. Upamanya ngasih demi politik lebih baik daripada ikhlas itu pernah ngasih. Bunghar ikhlas itu mere-mere riba. Dan tadi ini tadi apa pengertian antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya mengerti kepada orang miskin. Orang miskin juga tahu diri tadi ya ketika dibantu itu. Saling membutuhkan. Ya mudah-mudahan kedua-dua ini bisa saling ini tadi. Betul. Jadi kata Umi Rama kan miskin kaya adalah ujian. Oke, ya Allah. Begitu aja lah. Masalah milih masalah pribadi. Oke. Jelas ya pemirsa ya. Lanjut lagi tadi ini Pak Ustadz ingin menanyakan nih, ini gimana nih mengatasi perbedaan partai yang saya jujur sekali ini dengan saudara ini hampir kurang lebih 6 bulan terakhir ini dari mulai pencalonan bahkan udah menjelang mau hari H ini semakin semakin tidak bertegur sapa dan semakin papundung-pundung. Semakin merasa kamu tidak ikut saya, ya saya juga tidak mau ikut kamu. Ini gimana tadi? Ini ya luar biasa, Masya Allah. Ad-dinul muamalah ya. Agama itu hubungan yang harmonis. Allahu Akbar. Perlu dipahami. Agama itu hubungan yang harmonis. Luar biasa. Kalau politik hubungan yang tidak harmonis ya. Luar biasa. Saya lihat ya, waktu Pak Ara ya sekarang keluar dari PDIP itu. Betul. Ya. Wow, luar biasa itu ya. Tiba-tiba keluar kan. Ya. Nah, saya yakin itu pasti dulunya disayang, nanti dibenci. Itulah persaudaraan ya. Kalau persaudaraan politik itu nggak akan langgeng. Tapi kalau persaudaraan saudara, seagama itu langgeng. Jangan sampai gara-gara pilpres, gara-gara caleg, persaudaraan kita tidak kondusif. Sayang sekali tadi. Malu lah. Yang 5 tahunan ini yang Masya Allah. Pasyana seumur-umur ya. Allahu Akbar. Sudah 4 orang yang cerai. Allahu Akbar. Sudah suami istri cerai ya. Gara-gara, aduh Masya Allah. Tadi malam ada yang telepon sama saya, si Mama cerai. Gara-gara, ya itu partai. Ya hati-hati. Kita bukan level lah masa ya gara-gara partai jadi cerai. Gitu. Nah karena itu, daripada jadi masalah, udah diem aja lah. Gitu. Ke rumah itu ada 14 caleg ya. Rumah itu. Minta didoakan. Sebenarnya kita doakan. Pasti Allah mengasih yang terbaik. Kasih doa Ali Imran 2627 benar mesti yang terbaik karena semua orang itu pasti berada di jalur takdir Allah. Luar biasa. Walaupun toh-tohan kalau takdir Allah luar biasa. Tidak mengizinkan nggak bisa. Walaupun yang modalnya sedikit waktu zaman Pak SBY ya.
Ada orang hanya mengeluarkan 5 juta, jadi itu anggota dewan. Ada orang yang miliaran, nggak jadi. Itu takdir. Makanya kita harus beradaptasi dengan takdir Allah. Berdamailah dengan takdir, karena usaha manusia tidak bisa menembus takdir Allah. Ini luar biasa ya pemirsa di rumah, beradaptasi dengan takdir Allah, karena ya lagi-lagi ya, manusia itu banyak keinginan ya, banyak hawa nafsunya, apalagi di tengah zaman sekarang yang semua serba ditontonkan. Kalau orang generasi Z sekarang itu flexing gitu ya, tadi ya, semua tuh harus dipertontonkan ya, dari mulai liburan, dari mulai yang lain-lain. Ini nggak kebayang tadi ya, kalau tidak ada adaptasi dengan segala ketentuan dari Gusti Allah, baik yang buruk, baik yang bagus. Yang bagus sudah pasti otomatis itu ya, tetapi yang buruk ini kan di luar kendali manusia, yang kok tiba-tiba gini, udah di sedemikian rupa diupayakan, dikonsep sedemikian rupa, dipikirkan lah gitu tadi ya, tetapi ada di ending yang tiba-tiba yang di luar kendali itu semua. Ini kan masing-masing pihak harus sadar diri ini tadi ya, Masya Allah. Karena rumusnya gini, inna nafsa la ammaratum bisu ya. Sesungguhnya nafsu itu bisa mengarah kepada kejahatan. Ya Allah. Kalau politik nggak dibarengi dengan agama, luar itu jahat. Biasa, Masya Allah. Ada yang dibunuh istrinya di mana ya? Masya Allah. Di Sulawesi di mana itu yang karena nggak mengizinkan suaminya minta uang sekian nggak dikasih ya, dibunuh istrinya. Dan bunuh pamannya segala macamnya. Nah, inna nafsala amalatum bisu. Nafsu itu akan mengarahkan kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dibarengi rahmat Allah. Makanya jangan lupa rahmat Allah kita panci. Karena kalau nafsu pasti konflik. Kalau rahmat Allah pasti damai. Gitu aja. Kalau pemilu melahirkan kedamaian, itu rahmat Allah ada di situ. Kalau pemilu melahirkan konflik bahkan permusuhan, itu setan ada di situ. Luar biasa ya, pemirsa. Ya, saya berdoa mudah-mudahan negara kita baik-baik saja, aman-aman saja, mobil khusus di Kota Bandung ya, terutama di tingkat RT, tingkat kecamatan, kelurahan, masing-masing pihak harus menjaga dirinya masing-masing, karena ya luar biasa ini zamannya atau tahunnya tahun politik yang syarat dengan banyak sekali intrik gitu ya. Baik, tadi lanjut lagi tadi ya. Ini di 754 tadi. Ini sumbangan Palestina sebenarnya boleh nggak dari zakat itu tadi? Ini atau memang sebenarnya juga ada khusus atau gimana tadi? Ya, sebetulnya masih ya sesuai dengan kebiasaan kita. Dari zakat boleh. Itu termasuk fisabilillah, di jalan Allah. Karena kepedulian kepada sesama, itu dalam Quran itu gini, siapa yang menghidupkan satu orang, kita tolong satu orang sampai selamat. Fakaan nama ahyan nas jami'an, seperti menolong seluruh manusia. Tadi kalau misalkan saya lihat di komenan di IG itu ada yang dengan pas kejadian banjir gitu tadi ya kemarin itu, kemudian juga ada yang udahlah jangan ke Palestina dulu, ini juga warga kita juga luar biasa. Nah, menyikapi hal gini biar juga hal kan opini yang kayak gini juga bisa jadi lumayan panas itu tadi. Ya, jadi gini. Ketika Muhajir dan Ansor, itu target Nabi itu menyatukan dua kelompok ini. Terjadi perseteruan yang sangat waktu itu. Nah, waktu Muhajir sedang hitanan anak lah, ini beli kambing kan, kepalanya kasihkan ke si B. Si B langsung senang sekali. Tapi diam sebentar. Jangan-jangan ada lebih butuh dari saya. Kata si B, kasihkan ke si C. Diberikan ke si C, senang luar biasa. Diam sejenak, jangan-jangan ada yang lebih butuh dari saya. Kasihkan ke si D. Kepala kambing itu balik lagi ke si A. Ya Allah. Itu dalam Al-Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Orang yang baik itu yang mau membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Itu Al-Hasr ayat ke-9. Di saat kita tidak punya masih menyumbang, itu pahalanya besar. Makanya tugas kita adalah al-asriyah, memanage waktu, kapan ke Cikapundung, kapan ke Palestina. Tetap jangan ditinggalkan. Karena mereka butuh bantuan, kita juga butuh bantuan. Nah, al-asriyah mengatur. Nah, ini tugas pemerintah di situ. Ke Palestina mana berapa persen? Cikapundung berapa persen? Kan dalam Islam juga jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor kan? Anu sanes veteras gigireun nyeureun ciduh kata orang Sunda itu. Tetap dikasih. Hanya kualitasnya, presentasinya kita dirubah. Tetap peduli. Artinya memang harus ada regulasi dan pengaturan yang luar biasa ini tadi karena memang tidak bisa satu sama lain, yang ini tidak, yang ini enggak ini tadi karena dua-duanya saling kaitan. Oke. Luar biasa ini. Kita lanjut lagi tadi ya sebelum kita bahas iklan. Luar biasa ini. Pak Ustadz, ini ini identik dengan
karena ini mulai saum Rajab gitu tadi ya, ada di bulan Rajab ini gimana terkait saum Rajab itu kapan sebenarnya dilaksanakan, karena banyak hal-hal yang ada yang lumayan dari awal katanya atau dari tengah atau nanti pas ini gimana Tad? Wilayah ikhtilaf itu luar biasa ya. Ada sampai 1 sampai 10. Ya. Ada yang utamakan dulu saum wajib. Ya. Saum wajib itu kan 1 qadha. Utamakan Rajab itu bulan qadha. Karena Nabi mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Terbukti ada satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Berarti 2 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Yang disiapkan adalah 1, banyak saum. Yang dimaksud saum qadha. Jangan-jangan kita dulu pernah meninggalkan saum Ramadan, kalau alasan saya belum dibayar, bayar. Yang kedua saum ihtiyat. Saum ihtiyat itu saum niat menyempurnakan yang tidak sempurna. Karena kita jujur ya, jangan-jangan nih saum Ramadan beberapa tahun yang lalu tidak sempurna dalam berbuka, dalam tarawih, dalam sahur, dan segala macam. Kita niatkan menyempurnakan. Bahkan ada yang 1 bulan penuh, ada yang setengah bulan, ada yang 10 hari, enggak, tergantung utang qadha-nya, tergantung ihtiyatnya. Yang ketiga baru saum sunnah. Saum sunnah itu yang disepakati terutama pertengahan bulan Rajab. 14, 15, 16. Kalau yang 1 bulan penuh, 25 hari, 17 hari, 10 hari, kemungkinan saum qadha atau saum ihtiyat. Begitu. Jadi dahulukan wajib dulu. Qadha itu wajib. Begitu, Pak. Luar biasa tadi ya, harus menyiapkan 2 bulan sebelum ini, artinya memang harus serius banget ya, apalagi udah masuk dan dalilnya ini benar-benar kuat banget tadi ya, artinya kita karena menjelang hawa-hawa Ramadan, hawa-hawa Lebaran, kalau orang anak-anak kecil itu udah mulai ngitung-ngitung tadi kita lagi di Lebaran, karena 2 bulan itu sangat sebentar loh tadi sebenarnya, luar biasa, kita tiba-tiba bulan puasa aja. Ntar kita lanjutkan dulu tadi ya sebelum ini. Baik pemirsa di rumah, masih ada beberapa pertanyaan dari netizen kita yang belum kita bereskan. Kita kira-kira masih ada kurang lebih 15 menit kita ke depan. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ya. Masih ada beberapa menit lagi ya, kurang lebih ya 10 menitan lah. Kita akan manfaatkan betul ya. Menjawab pertanyaan tadi, katanya ini dari 207 tentang perbuatan zina baru 3 poin. Bisa dilanjutkan lagi nggak Tadi? Untuk 007 ya, dan pemirsa yang lain, ini banyak lainnya. Jadi, iyakum wa zina. Jauhi oleh kalian zina itu, fa inna zina situ hisol. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. 1, az-zina yurusul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Jadi ekonomi akan bangkrut. Ya. Kedua, miftahul bala. Kunci datangnya bencana. Jadi bencana itu akan datang gara-gara perzinahan merajalela. 3, mayahjubuka anil azmi. Sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Rencana begitu bagus, tenaga ahli, ada perbuatan maksiat, itu terhalang. Keempat, zina juga yarfa'ullah barokah. Allah akan mencabut keberkahan. Allah cabut keberkahan dari muka bumi bila ada yang zina. Bahkan kalau satu rumah, kanan, kiri, depan, belakang, 4 kali 40, 160 rumah dicabut bila ada perzinahan itu. Dan banyak ya 140 rumah. Iya, 1 RT lah kurang lebih. 1 kali zina itu. Kalau 2 kali, 3 kali ya hitung serangan lah barakah itu ya. Nah, kelima, zina juga ba'inus sa'adah. Menjauhkan kebahagiaan. Jadi mayoritas yang cerai minimal ribut rumah tangganya, punten, karena sudah hubungan intim sebelum nikah. Ini banyak kejadian. Saya pernah khutbah nikah, Pak, sebelah pasang dinten iya, kata Pak Kawa, 15 Pak Ustaz katanya. Doakan cenah. Yang 14 sudah gini duluan. Allah. Ya saya tanya, gimana Pak pengalaman Bapak selaku petugas KUA itulah ya, yang sudah begitu sebelum nikah. Nauzubillah, sana ajengan. Hamil tidak hamil, kalau sudah hubungan intim,
mayoritas kebahagiaannya hilang. Ya Allah. Bahkan nauzubillah bisa nurun ke anak. Jadi bisa nurun ke anak. Jadi bukan hanya jantung, paru-paru aja. Kelakuan ayah ibu juga itu akan nurun. Kecuali kalau dia tobat ya, lain lagi. Berikutnya zina juga, nauzubillah summa nauzubillah. Yang keenam terakhir, mayahjubuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Karena orang yang berzina kan seolah tidak ketahuan oleh Allah. Jadi kalau sudah Allah terhalang dengan perbuatan zinanya, makin banyak perbuatan zina, nauzubillah, makin banyak penghalang kepada Allah. Ya Allah. Dan itu yang menyebabkan kenapa doa kita belum diijabah, karena kemaksiatan merajalela. Ada keterangan yang lain, yuzhibul baha, ada menghilangkan wibawa. Jadi kalau satu negeri banyak maksiat, banyak perzinahan, maka negeri itu besar, tapi wibawanya hilang. Ya Allah. Kalau seorang atasan ketahuan begitu, nanti bawahan tidak menghormati. Yuzhibul baha. Ayat istilah Sunda ya, caludi gitu ya. Geleh gitu nih. Walaupun cantik tetap saya geleh nih, rujit gitu ya, karena dia telah maksiat. Gitu ya untuk 007. Luar biasa. Iya. Apa ya? Kan kalau misalkan kita ini tadi ya, kita ini kan zaman kayak sudah ada pemakluman gitu tadi. Apalagi kalau dikaitkan misalkan di negara orang lain itu bahkan tuh punya anak dulu baru dinikahin katanya. Ini kan dahsyat ya kalau dibulak-balik menggunakan logika orang bule dengan kita ya pasti nggak nyambung. Jadi gimana coba? Allah. Saya 2 kali ke Turki ya, lihat pergaulan bebas, aduh, masya Allah. Di Turki bahkan? Turki. Ya Allah. Langsung ini nih Pak, tempat ini. Ini pelacuran internasional ya. Di Mesir juga, wah saya kaget tuh lihat pergaulan bebasnya. Lebih dari kita itu. Makanya gempa bencana itu datang, itu salah satu itu, Miftahul Bala. Bahkan saya waktu ke Yordan itu ke Laut Mati ya, Bahrul Mayit. Dulu itu subur, karena maksiat jadi mati. Maka satu saat akan mati sumber kehidupan karena kemaksiatan. Salah satunya. Oke, baik. Aduh, merinding baik. Pemirsa di rumah, ini kita akan coba lagi ya. Tadi ini apa ya? Ini minta penjelasan di 492 tentang makna halal bihalal ya, karena juga ada banyak yang menentang katanya. Tadi ini ada yang juga tidak boleh atau juga ya tidak ada dalilnya lah, tidak ada dari sananya. Kalau nggak salah nih, mungkin ahli sejarah ya. Bung Karno sempat galau ya. Presiden galau waktu itu ya. Komo RT ya, Komo RW ya. Karena konflik horizontal semakin terbuka waktu itu ya. Biasa suhu politik kan. Partai itu ratusan waktu itu kan. Dikumpulkanlah para kiai. Kalau nggak salah yang usulkan namanya Kiai Wahab Hasbullah. Itu uyutnya Caimin ya kalau nggak salah ya itu. Masih hubungannya dengan Romo Hormuzi. Cari bahasa yang bagus, yang tidak ke Arab-Araban, tidak ke Indonesiaan. Intinya bisa mendamaikan. Nah, Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan namanya halal bihalal. Ya, ini juga termasuk upaya lah upaya, upaya buat itu. Ya horizontal ini biar harmonis. Halal ya hilan. Artinya menguraikan benang kusut. Halal bihalal. Jadi kalau kita kusut dengan siapapun, dengan halal bihalal jadi terurai. Istilah agama silaturahim. Bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi halal bihalal itu silaturahim versi Indonesia. Itu apa kearifan lokal kita. Tidak ada, cuma namanya beda. Itu bungkusnya. Intinya silaturahmi. Siapa yang bersalaman, halal bihalal dengan musafahah gitu kan, sebelum tangannya lepas sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Itu kan luar biasa. Ada yang halal bihalal dengan piknik bersama. Saya kemarin ke Waduk Dharma ya dengan teman-teman. Itu cinta halal bihalal bisa anjing pakai tomawat, cinta silih hampura gitu kan. Karena makna husnul khotimah itu husnul amal. Baik amalnya. Salah satunya sudah dimaafkan oleh orang yang disakiti atau menyakitinya. Meninggal husnul khotimah. Gitu ya. Jadi ada namanya. Nah, ini kalau misalkan gini tadi ya. Ini bisa nggak tadi ya para pendukung ketika capres ini masing-masing duduk bareng gitu tadi. Minimal juga meskipun sudah tahu masing-masing isi akan milih kemana, tetapi bisa duduk bareng untuk bisa menurunkan tensi gitu tadi ya. Karena yang disayangkan tuh nanti efek kedepannya nanti takutnya gitu ya, jadi kalau kalah jadi pada malu atau kalau
sehingga yang tadinya ada hubungan bisnis atau hubungan apa gitu ini jadi agak ewuh pakai ewuh itu gimana coba? Iya, saya kemarin ketemu dengan 4 pengusaha ya. Karena beda pilihan, jadi semua usahanya ditutup. Ya Allah. Itu kejadian. Harusnya kan bersuka cita. Ya Allah. Harus berujung bersuka cita juga, bukan berujung berduka cita ya, nah gitu ya. Nah karena itu syahwat politik nih kalau tidak ada dengan agama pasti permusuhan ujungnya. Karena ya yang namanya juga syahwat tadi ada yang namanya juga syahwat itu kan pasti. Makanya itu kalau sudah syahwat nafsu itu ayatnya itu inna nafsa la ammartum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu akan mengarahkan kepada kejahatan kecuali nafsu yang dibarengi rahmat Allah. Ya Allah. Itu surat Yusuf 53. Makanya agama harus dibawa. Ya. Ini sudah mengarah kepada menjelekan, udah rem itu aja. Jadi senyum, bahagia, tetap kita bersaing silahkan, tapi harus berujung berdampingan. Luar biasa ini karena ya pemirsa di rumah ya, mudah-mudahan semuanya bisa saling dewasa, saling mengingatkan satu sama lain bahwa bertengkar itu jelek. Oke, lanjut lagi. Ini gimana katanya? Nah, kalau dikaitkan di 558 ini, ciri pemimpin itu sesuai dengan kriteria Quran itu apa saja? Karena ada juga yang mengaitkan ya percuma katanya kalau buat imam salat aja sebagai pemimpin ini tidak bisa, ini gimana tadi? Iya. Apakah itu ada kaitannya enggak tadi? Mengingat hampir 270 juta loh tadi, ini luar biasa nih mengurus masyarakat kita, mengurus bangsa. Jadi kriteria Al-Qur'an tuh Al-Baqarah 247 ya. Al-Baqarah 247. Bastotan fil ilmi wal jismi. Luas ilmunya, sehat fisiknya. Oke. Ya, silakan dari 3 itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies itu mau disyaratkan nih basotan fil ilmi wal jismi. Ilmunya luas, kemudian sehat fisiknya. Makna sehat fisiknya itu ya minimal pedulinya luar biasa. Kita kan bisa lihat rekam jejaknya di situ ya, masing-masing. Satu dan itu. Fisik juga penting banget. Fisik penting. Itu juga jangan dikira hanya pemikirannya saja, bahwa fisik juga luar biasa. Tengelakan lah. Allahu Akbar, masuk. Lumpang gedigna, bahasanya bagus, santun, somea. Dan yang penting azizun alaihi ma'anitun. Merasa berat terhadap apa yang jadi beban umatnya. Jadi kalau lihat Nabi itu sempat beliau itu mengganjal perutnya ya. Dengan apa? Dengan pasir. Karena menahan lapar. Aduh, masih itu saya kadang-kadang belanya gitu tadi ya, belanya sampai ya kayaknya ya mudah-mudahan kita nih ke depan pemimpin kita ada yang demikian. Coba gimana kita lanjut lagi tadi. Kata itu, basotan fil ilmi wal jismi. Luas ilmunya, fisiknya sehat. 2, 3, azizun alaihi ma'anitun. Merasa berat terhadap apa yang jadi beban umatnya. Jadi sebelum melangkah tuh pikirkan ini membebani rakyat enggak gitu ya. Saya baru ya setahun ini kemarin di Majalengka, terus ke Garut, terus ke Tasik, baru-baru ini lihat motor tuh ngantri di pom bensin ya, isi bensin. Ini ada apa ini gitu ya? Ini ada apa? Sampai orang tuh kan minimal 15 aja tadi. Iya, itu ini ngantri itu, masya Allah. Sampai anak saya itu, Pak mau bensin jam segini, saya bilang kalau besok nggak keburu katanya, kuliah katanya. Nah, yang ketiga ya jelas itu kriteria Nabi, cerdas gitu ya, amanah, patona, tabligh itu penting itu ya. Cerdas, apalagi patona, amanah. Karena kalau sudah nggak amanah itu jangankan, masya Allah ya, ladina limala amatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan. Tidak ada agama bahkan. Tidak ada agama. Allahu Akbar. Tidak ada sholat. Tidak ada zakat. Sangat esensial banget ya. Tidak ada haji. Tidak ada saum buat dia. Kenapa? Tidak menjaga amanah. Luar biasa. Nah, berikutnya jelas tabligh. Komunikasinya bagus. Dan itu penting ya. Kita juga selaku rakyat tuh senang nggak? Loh, presiden kita nih bahasanya bagus. Menjelaskannya enak gitu tadi ya. Apa kita jadi orang yang tidak terlalu pintar jadi paham gitu ya. Gitu ya. Kasep jelas lah. Oke, masya Allah luar biasa ini. Nah ini juga terkadang banyak orang yang sudah tidak ini tadi ya. Padahal zaman-zaman para nabi, para rasul, para sahabat. Karena rasep sebenarnya tadi. Rasep itu. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nu goreng terkapilih dah. sudah jelek ahlak, jelek fisik itu ya. Jadi minimal nih surat Al-Baqarah 247. Bastotan fil ilmi wal jismi. Allahu Akbar ya. Luas ilmunya, fisiknya sehat. Oke. Jadi memang ya paripurna ya, memang ya luar biasa ya, karena ya setidaknya
mendekati lah. Mendekati lah. Memang kita juga tidak jangan sampai ini karena ya takutnya nanti ada pembulian dan juga jadi kena kena delik juga ya. Ya ini kan pemberian dari Gusti Allah, masa sih saya harus operasi katanya juga. Ya, satu lagi pertanyaan tadi ya, sebelum kita tutup tadi ini apa ya? Pak Ustadz, ini tentang penamaan anak tadi ya di 202 nih, terakhir aja. Anak ini lahir dikasih nama oleh para sahabat, oleh sahabatnya katanya, tapi istri ingin ada nama Asmaul Husnanya katanya. Betulkah harus menggunakan abdu katanya? Ada abdunya gitu tadi. Oh, Abdul Rahman gitu ya. Bagian dari penghambaan katanya. Ya. Gimana tadi? Gini, memang dianjurkan kalau nama Asmaul Husna pakai abdu ya, Abdul Rahman, Abdul Muluk, Abdul Muiz gitu ya. Tapi tidak semua. Oke. Kayak Ali, itu Ali itu Asmaul Husna. Ali tidak pakai Abdul Ali tidak. Iya. Nah, jadi boleh. Makanya namanya Rohman boleh, Abdul Rahman boleh. Jadi nama itu kan ngandung doa. Rohman itu penyayang, Abdul Rahman hamba penyayang. Itu artinya di situ. Jadi boleh tidak pakai Abdul. Contohnya Ali. Ali itu nggak pakai Abdul, boleh. Begitu ya, Pak. Jadi itu pemirsa di rumah ya, dibolehkan ya. Tentu ya menggunakan nama bule ya kalau karena kalau doanya tidak ini ya sebaiknya juga jangan tadi ya. Jangan ya. Siap. Baik pemirsa di rumah, luar biasa tadi, sayang sekali tadi waktu kita memang sudah habis, kasih kesimpulan sama doa tadi. Allahu Akbar. Siapa yang ingin jauh dari keburukan, mari kita tangkal dengan berbaik kebaikan. Di rumah berbuat baik, di kantor berbuat baik, dimanapun berbuat baik. Karena Nabi mengatakan fi'lul ma'ruf yaqi masori asui. Pekerjaan yang baik itu akan menghindarkan keburukan dan kejahatan. Mulai dari yang kecil, insya Allah membereskan yang besar akan mudah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bernasib baik. Sebagai doa Nabi, Allahumma ja'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bernasib baik di sisimu. Baca doa itu di penghujung sujud terakhir atau di intidah terakhir, supaya kita di mana saja berada, nasib kita akan baik. Semua kita termasuk yang berusaha maksimal menangkal berbagai keburukan. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita dikasih umur, dikasih waktu, dikasih kesehatan ya. Kita akan lanjut kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.